Shalom alaikum Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan. Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami akan belajar firman-Mu. Mohon Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Rabu 17 Juni 2020. Firman Tuhan yang akan kita pelajari adalah Markus pasal 1 ayat 29 sampai 31. Saya memberikan judul Yang sepele pun Tuhan pedulikan. Yang sepele pun Tuhan pedulikan. Ayat-ayat ini berbicara tentang pelayanan Yesus di Kapernaum. Situs rumah ibadat di Kapernaum itu sekarang dikenal dengan sebutan White Synagogue. Situs rumah Simon juga ada di sana. Jaraknya sekitar 150 meter dari White Synagogue. Maka tidak mengherankan kalau Yesus setelah keluar dari rumah ibadat mampir ke rumah Simon karena dekat. Namun di rumah Simon ada masalah. Di rumah Simon ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya mungkin bagi sebagian orang dianggap sepele, yaitu ibu mertua Simon sakit karena demam. Perhatikan ayat yang ke-30a. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Bapak Ibu perhatikan di sana. Ibu mertua Simon sakit demam. Kata sakit demam ini di dalam bahasa Yunani, pureso, itu oleh seorang tokoh Alkitab bernama John Gill disebutkan sebagai demam berat. Tapi apapun itu, tetap namanya demam. Menariknya, Yesus peduli dan menyembuhkan. Perhatikan bagian selanjutnya. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Menarik sekali. Yesus peduli. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon walaupun hanya sakit demam. Yesus peduli dan menyembuhkannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan juga peduli kepada semua masalah kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tidak punya uang transport untuk pergi bekerja. Tuhan peduli. Mungkin ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudari yang tidak punya beras untuk makan hari ini. Tuhan peduli. Ada yang tidak punya lauk, Tuhan peduli. Ada yang bajunya sudah lusuh, Tuhan peduli. Ada yang sepatunya sudah rusak, Tuhan peduli. Tuhan peduli terhadap semua masalah kita. Bapak Ibu, ada loh yang mengatakan bahwa perkara-perkara sepele itu tidak perlu melibatkan Tuhan. Dia berkata dengan sinisnya, begitu saja kok melibatkan Tuhan. Begitu saja kok melibatkan Tuhan. Saya jawab, apa salahnya melibatkan Tuhan? Tuhan tidak marah kita libatkan terhadap perkara-perkara yang dianggap sepele ini. Tuhan tidak marah. Tuhan peduli kok terhadap masalah itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan begitu saja kok melibatkan Tuhan, abaikan. Karena kita tahu bahwa Tuhan peduli. Kita tidak punya beras, Tuhan peduli. Tidak punya uang, Tuhan peduli. Baju rusak, Tuhan peduli. Barang-barang kita sudah rusak, Tuhan peduli. Tuhan peduli terhadap semua masalah kita. Jadi mari kita percaya kepadanya. Kita percayakan kepadanya. Jangan anggap sepele perkara-perkara itu. Karena yang dianggap sepele oleh orang-orang itu, Tuhan peduli. Jadi kita harus menganggap serius dan kita harus sampaikan kepada Tuhan. Mengenai beras, mengenai uang, mengenai lauk pauk, mengenai baju, mengenai sepatu. Mengenai apapun perkara-perkara yang dianggap sepele, Tuhan peduli. Mari serahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan tunggu jawaban Tuhan. Karena Tuhan peduli, maka Tuhan akan menjawab.
perkara-perkara yang dianggap sepele oleh orang lain itu, Tuhan akan menjawab bagi kecukupan kebutuhan kita. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Engkau peduli terhadap perkara-perkara yang dianggap sepele oleh orang lain yang kami alami. Kami bersyukur mempunyai Tuhan yang peduli. Bahkan Tuhan sanggup dan mau menolong kami menyelesaikan perkara-perkara itu. Terima kasih, kami percayakan sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk bisa merenungkan dan menerapkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu tentu sudah diberkati dengan pembelajaran firman Tuhan saat ini. Mari sampaikan kepada saudara-saudara yang lain, kepada teman-teman di kantor, di rumah, ataupun di tempat-tempat yang di mana mereka berada yang belum mendapatkan berkat yang sama seperti yang Bapak Ibu Saudara sudah terima. Sampaikan kepada mereka video ini. Kiranya mereka juga bisa mendapatkan berkat yang sama. Jangan lupa subscribe dan loncengnya diklik di monitor Bapak Ibu. Tuhan memberkati.